Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat Itjen semua, dimanapun kamu berada. Kembali lagi dengan siniar pengawasan bersama saya Romanti dan rekan saya. Lutfia, halo Iya. semuanya. Ya, Kak Lutfiah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya, yang hadir di siniar pengawasan kali ini. Siapa, Kak Lutfiah? Oke, jadi pada hari ini kita kedatangan Ibu Hajah Nahdiana MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah menjabat sejak 8 Januari 2022 ini, Kak Romanti. 2020 ya Kak Lutfiah ya. Ya, selamat datang Ibu ke siniar pengawasan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ya, Bu Nahdiana, jadi kita banyak sekali ya Bu, beberapa minggu belakangan itu menerima informasi-informasi ataupun ya aspirasi masyarakat tentang PPDB. Nah, karena itu banyak pertanyaan tersebut dan banyak juga yang kami ingin ketahui dari pertanyaan tersebut. Maka itu kami menghadirkan Ibu di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tersebut. Ya, Kak Lutfiah. Oke, tapi sebelum itu Kak Romanti kan tak kenal maka tak sayang ya Ibu dan Kak. Jadi Iya. sebelum kita membahas lebih jauh lagi, lebih baik kita perkenalkan dulu nih diri Ibu dan boleh dong Bu ceritakan sedikit perjalanan karir Ibu hingga dapat bisa sampai di posisi saat ini. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya panggilnya Kak Romanti ya, sama Iya. Kak Lutfia ya. Iya, Ibu. Salam kenal juga. Terima kasih saya sudah diundang untuk acara ini. Mungkin tadi ditanya, diawali dengan perjalanan karir. Ya. Jadi karir ini saya ini diawali dari menjadi seorang guru. Oh, iya, Ibu. Salah satu sekolah SMA, saya bidang studi itu kimia. Jadi tahun 1992 saya ditempatkan di SMA di Jakarta Timur. 15 tahun saya mengajar, lalu saya diberi pada saat itu tugas tambahan menjadi kepala sekolah juga di SMA Negeri 88 Jakarta Timur selama 2 tahun 6 bulan, lalu berpindah ke SMA Negeri 9 juga di Jakarta Timur sekitar setahun 10 bulan. Saya juga berpindah lagi ke SMA Negeri 28 di Jakarta Selatan 1 tahun 4 bulan di sana. Saya dipindahkan kembali ke SMA Negeri 8 Jakarta Selatan, dan pada saat SMA 8 saya juga ditugaskan menjadi PLT Kepala SMA Negeri 37. Dari sana saya dipercayakan untuk masuk ke struktural di Kepala Seksi Kurikulum SMP SMA saat itu, dan pada proses seleksi terbuka jabatan di DKI Jakarta saya menjadi Kepala UPT yang menangani pendanaan pendidikan, lalu berpindah menjadi Kepala Sudin di Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, dan pada 8 Januari yang tadi sudah disebutkan 2020 saya diamanahkan untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Oh, ya, menarik sekali perjalanan Ibu dari guru kimia ya. Kebetulan ibu saya juga guru kimia, Bu. Iya. Ya. Jadi dari guru Ibu jadi kepala sekolah, setelah banyak sekolah yang Ibu pimpin ke struktural begitu ya, Bu ya. Ya. Iya. Kalau untuk PPDB ini Bu, kembali lagi ke ya alasan kami dari kenapa kita menghadirkan Ibu ke sini. PPDB ini kan baru-baru ini berlangsung ya. Sepanjang tahun 2022 ini ada cerita menarik nggak dari PPDB yang terjadi? Ya. Jadi kalau bicara PPDB setiap tahunnya itu ada cerita yang boleh dikatakan menarik, cerita yang bisa diambil hikmahnya, cerita juga yang bisa diambil pelajarannya. Nah, PPDB kami di DKI Jakarta tentunya menyelaraskan dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang
penerimaan peserta didik baru, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, menyelaraskan. Nah, memang di DKI ini ada beberapa yang terus harus dicari solusinya ketika PPDB ini kan proses seleksi untuk masuk di sekolah yang statusnya negeri. DKI Jakarta ini punya keterbatasan daya tampung. Jadi kalau dari lulusan SD ke SMP melanjutkan itu baik dari SD negeri atau swasta, daya tampung kami sekitar 56-57%. Kalau dari SMP melanjutkan ke SMA atau SMK, itu daya tampung kami itu 38-40%. Jadi dari sini terlihat ada proses seleksi tadi selaras dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ini memang ada yang secara seleksi pasti tidak masuk dalam seleksi. Nah, disinilah bagaimana tadi ketertarikan kita ya, kalau bicara cerita menarik itu bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi-solusi. Namun tidak ada anak yang seharusnya tidak sekolah, karena kalau bicara sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu cukup secara daya tampung. Hanya tadi ketika PPDB ini pasti proses seleksi kan yang harus masuk ke dalam sekolah negeri. Beberapa memang harus perlu penjelasan ya. Dalam penjelasan ini juga kita perlu memahami hal yang menarik itu saya sampaikan ke teman-teman bahwa KINDA ini sejatinya adalah melayani masyarakat. Jadi ketika melihat persoalan yang harus kita lihat adalah kita di posisi masyarakat, sehingga kita menjelaskan karena mungkin ada masyarakat yang baru kali itu melalui proses PPDB, tingkat kepanikan, tingkat kekhawatiran itu juga yang harus bagaimana kita bisa melayani itu dengan baik gitu. Itu yang saya pikir ketika bicara menariknya adalah bagaimana kita bisa melayani itu terus mencari solusi, memastikan jangan sampai ada anak tidak bersekolah di usia sekolahnya. Oke, baik. Berarti terkait bagaimana PPDB ada ketertarikan itu, alurnya mungkin ya yang mungkin kita belum tahu ya Kak Lutfia ya, alur dan tahapan PPDB sendiri apa bedanya dengan di PPDB di DKI Jakarta dan dengan di daerah lain? Mungkin secara prinsip harusnya tidak berbeda ya. Harusnya karena kita mengacu menyelaraskan pada Permendikbud nomor 1 kalau bicara PPDB tahun 2021. Hanya tadi persoalan tiap daerah itu akan menjadi berbeda-beda. Katakanlah di DKI Jakarta secara kekhususan Dinas Pendidikan di DKI Jakarta ini menangani seluruh jenjang pendidikan. Kalau di daerah itu kan ada Dinas Pendidikan tingkat kota, ada Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Kalau kami menangani dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, SMK itu semuanya ada di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, dari sinilah mungkin secara teknis ini akan punya strategi masing-masing. Kami setiap tahun itu kita harus melakukan evaluasi dan beberapa masukan-masukan dari masyarakat sebagai kontrol sosial itu kan menjadi pertimbangan kita untuk perbaikan di tahun berikutnya. Jadi berdasarkan evaluasi tahun 2021, alur yang kami pakai di 2022 mungkin sempat dengar pada saat 2021 di hari pertama sistem kami mengalami perlambatan dan kami juga berkoordinasi dan lain-lain untuk tidak merugikan masyarakat sehingga waktu penutupannya kita tambah memundurkan waktu penutupan karena 18 jam memang kami mengalami perlambatan. Setelah kami evaluasi memang pada saat itu kalau kekuatan
kekuatan ketika traffic dan lain-lain itu sudah kita hitung ya. Nah inilah di tahun ini kami melakukan pemisahan di mana proses pengajuan akun ini kita pisah dengan proses pendaftaran. Yang tahun lalu mengajukan akun lalu pendaftaran. Ini yang menyebabkan kemarin traffic, keterlambatan. Maka kami memisahkan. Jadi tahun ini mengajukan akun dulu, lalu pada saat PPDB itu dimulai mendaftar. Memang pro kontra ada. Tahun ini memang beberapa masalah yang kita amati dari call center kita, help desk kita gitu ya. Ini ataupun posko PPDB kita yang kita lakukan di tiap satuan pendidikan, di suku dinas di wilayah. Ini atau di kami di Gatot Subroto itu umumnya mereka yang ada di hari pertama yang masuk dalam call center kami pengaduan tadi, mereka yang lupa password. Nah itu jadi trafficnya tidak mengalami seperti yang lalu, tetapi masyarakat juga harus dibantu. Itu yang menyebabkan itu alurnya. Yang berikutnya itu kami juga melakukan pra-pendaftaran. Jadi ada sistem penilaian kami ini yang menampung nilai rapor anak-anak selama 5 semester yang akan dipakai sebagai penilaian PPDB di jalur prestasi ini sudah kami buat juga jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau sebelumnya mendekati, sehingga masa sanggah, masa orang tua melihat atau melakukan koreksi menjadi lebih panjang dan tidak masuk langsung ke PPDB kami. Dari sistem inilah kami menarik langsung ke sistem PPDB. Itu yang kami lakukan. Kalau dengan Dukcapil, kami kan real time online itu dengan Dukcapil memang sudah langsung melakukan interkoneksi gitu. Itu untuk alur. Bahkan dalam alur ini kita sampaikan jika ada kontrol sosial masyarakat melakukan komplain dan terbukti memang katakanlah ada yang dikatakan loh kok sertifikatnya dan lain-lain seperti ini, kami juga melakukan pendiletan. Jadi menggugurkan kalau ini sudah terbukti melalui komunikasi dengan orang tua yang akan kami gugurkan begitu. Karena real time ini adalah selain memudahkan masyarakat, alur yang kami atur bagaimana proses kontrol sosial masyarakat ini bisa cepat, bisa langsung diikuti prosesnya oleh masyarakat. Jadi seperti itu ya Bu alur dan tahapan PPDB tahun 2022 ini. Dapat kita simpulkan juga berarti antara PPDB Jakarta dengan PPDB daerah lain sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya Bu? Harusnya seperti itu. Iya, jalur pun kan diatur di dalam Permendikbud itu jalur kan diatur. Oh, iya. Jadi Jakarta mengambilkan ada jalur zonasi, kuota minimalnya dalam Permendikbud itu diatur di pasal 20. Jalur zonasi itu 50% minimal, sekurang-kurangnya 50%. Jakarta mengambil 50%. Tentunya sesuai dengan amanah juga alurnya sama saya pikir tiap daerah harusnya. Tapi tadi teknisnya bisa berbeda-beda tergantung karena di sini katakan tergantung sebaran melihat mempertimbangkan kalau dalam ini kita mengatakan dalam peraturannya mempertimbangkan sebaran sekolah, sebaran penduduk dan kondisi daerah. Maka zonasi ini penentuannya diberikan pada kewenangan pemerintah daerah gitu. Nah, ini mungkin dalam mengartikan ini setiap daerah mungkin dia bisa jadi berbeda tadi dalam menentukan zonasinya, tapi jalur zonasinya harusnya sama setiap daerah. Lalu berikutnya ada afirmasi. Nah, semua daerah saya pikir juga pasti ada harusnya karena menyelaraskan dengan Permendikbud tadi. Namun Jakarta dari 15% minimal kami menambahkan 10%.
menjadi 25% jalur afirmasi. Ini juga mungkin daerah dari sisi prosentasenya bisa berbeda dengan kami. Karena kan tingkat kemiskinan, kerawanan kemiskinan di Jakarta tentunya berbeda dengan daerah lain gitu. Lalu jalur perpindahan tugas orang tua yang sisanya diberikan kepada jalur anak guru yang mengajar di sekolahnya 2%, kami mengambil 2% memang berdasarkan beberapa evaluasi ini jalur pindah orang tua ini kan maksimum 5%, kami mengambilnya 2%. Dengan catatan ini kami memberikan yang lebih banyak lagi. Kalau 5% berarti dalam Permendikbud itu sisanya adalah jalur prestasi kan? Iya, betul. Kalau diambil 5% ke PTO-nya berarti jalur prestasinya makin sedikit. Nah, kami juga memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi anak-anak di Jakarta yang memang berprestasi, maka jalur prestasi kami 23%. Ini pun harusnya tiap daerah sama. Tadi hanya pembagian prosentasenya. Iya. Kalau di kami 18% yang memilih prestasi akademis, 5% yang memilih prestasi non akademis. Itu. Saya pikir semuanya sama. Kalau dari sisi alur ya, tapi teknisnya bisa jadi berbeda-beda. Baik, menarik sekali. Kemudian Ibu, PPDB selama ini ya kalau yang kita tahu sebelumnya adalah penerimaan untuk sekolah negeri. Tapi kami dengar yang untuk tahun ini atau mungkin sudah tahun-tahun sebelumnya cuma saya baru dengar PPDB sudah mulai menerima untuk sekolah swasta juga ya Bu ya. Ya. Nah itu juga kami penasaran sekolah swasta kriterianya seperti apa Bu yang masuk PPDB? Sebelum saya jawab kriteria, mungkin nggak ada salahnya kalau saya sampaikan di sini secara histori, filosofinya. Jadi ketika tahun 2020 dengan ditiadakannya ujian nasional, mungkin dinamika PPDB Jakarta yang sedemikian besar, tadi daya tampung yang terbatas, kami mulai dari tahun 2020 tadi untuk memastikan seluruh anak bisa sekolah. Kami memulai dulu Jakarta dengan namanya bantuan pendidikan masuk sekolah. Jadi bagi peserta PPDB yang tidak diterima di sekolah negeri dan masuk ke swasta, kami berikan bantuan untuk masuk karena saat itu COVID, pada saat itu pandemi. Jadi melihat situasi kondisi ekonomi, kami memberikan kepada semua gitu. Memberikan kepada semua untuk biaya, kalau orang bilang tuh uang pangkal katanya ya, kami memberikan subsidi itu supaya orang bisa masuk ke sekolah. Dan di tahun 2021 kami memang suka ditanya kalau daya tampungnya terbatas terus solusinya apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tentunya sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini bahwa ada pelibatan sekolah swasta. Jadi kami melakukan PPDB bersama bukan hanya di jadwal penerimaan, tapi kami menggandeng sekolah swasta. Pada 2021 itu ada 89 sekolah swasta. Kami mulai dari SMA negeri karena memang yang paling padat pada saat itu kan seperti saya katakan tadi 38 sampai 40% dia masuk sekolah SMA atau SMK, graduate-nya SMP. Nah, di sini kita mulai dari SMA. Sekolah swasta yang mana? Kami mempelajari kenapa harusnya setiap sekolah itu atau bersekolah di mana saja sama ya. Iya, betul. Menuju kesetaraan akses, kesetaraan mutu, ini yang diusung oleh Jakarta. Kita nggak bilang sama dengan sekolah yang sudah unggul, dia leading dengan keunggulannya. Tapi yang kita lihat fakta secara empiris, ada beberapa sekolah yang dia belum diminati banget oleh masyarakat, baik negeri sesama negeri ataupun swasta sesama swasta. Nah, disinilah akhirnya saya katakan tadi kenapa saya mengatakan histori ini harus saya jelaskan dulu. Tidak serta-merta bahwa ada program ini. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menjamin akses ini, kita tanya gitu, kenapa semuanya kepingin sekolah di negeri? Kan harusnya kalau dia sudah setara mutu, inilah yang kita melakukan desain sosial dalam jangka panjang di bidang pendidikan. Mendesain sosial dalam jangka panjang ya. Jadi kita mulai. Pertanyaannya pasti dijawabnya dua besar itu kalau kita perhatikan. Kalau sekolah di negeri tidak ada biaya, karena biayanya semua pemerintah provinsi DKI yang tanggung. Yang kedua, bicara kesetaraan mutu. Jadi yakin kalau negeri itu Lebih bagus. lalu kita coba, nggak gitu juga kan sebetulnya. Iya. Swasta dia juga kalau kita kita buat saja klasifikasi yang paling sederhana, ada levelingnya, katakanlah di tingkat yang high, ada yang middle, ada yang low kan gitu. Kalau swasta katakan di leveling A tadi, di leveling 1 tadi, dia sudah bersegmen Iya. gitu. Jadi sudah ada segmen masyarakatnya, sudah ada peminat-peminatnya. Namun bicara dari sisi pendanaan ini juga pasti ada pendanaan yang konsekuensinya harus juga dibayar secara besar. Inilah kita melihat lagi di yang menengah ini juga ya lumayan juga gitu kan dari sisi pembiayaan. Yang di bawah, apalagi kalau kita ngomong di bawah ini, sesungguhnya ketika bicara kemajuan pendidikan yang jadi ukuran kan yang di bawah. Kalau yang di atas kan ya sudah leading. Jadi bagaimana pemerintah daerah ini nanti memastikan kalau Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengatakan bahwa no one left behind, ya tentunya harus seiring dengan no school left behind gitu. Betul. Inilah yang saya katakan tadi, Jakarta melakukan desain sosial dalam jangka panjang. Nah, salah satu implementasinya sekolah swasta tadi, pelibatan sekolah swasta dibuka oleh regulasinya Permendikbud nomor 1 tadi. Kami bukan sekedar memberikan jadwal yang bersamaan, namun di kriteria yang tengah tadi, kenapa yang tengah dulu? Supaya yang tengah ini bisa kita kontrak prestasikan, dia bisa punya mutu yang setara dengan mutu sekolah negeri, sehingga masyarakat nanti bisa. Satu hal lagi, sebaran sekolah di Jakarta itu tidak merata. Dari 267 kelurahan, 168 kelurahan itu tidak mempunyai SMA negeri. 89 kelurahan tidak mempunyai SMP negeri. Maka swasta tadi kriterianya yang tidak ada sekolah negeri itu, karena tadi kita sudah sistem zonasi dan dia mutunya ada di tengah gitu ya, indeks keberhasilannya ada di tengah, dia melakukan perjanjian kerjasama dengan kita untuk meningkatkan mutu, lalu kita menitipkan anak-anak di sekolah swasta itu, dan biayanya selama 3 tahun dibiayai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Jadi tahun pertama ada sekitar 600, saya lupa 651 gitu ya. Sekitar 600-an anak dia sudah di swasta. Siapa mereka juga kriterianya? Kami mengambil jejaring pada saat sekarang kondisi seperti ini, kami ambil dulu mereka yang memiliki kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh pusat dengan kartu Jakarta Pintar. Jadi kalau diurutkan mereka dulu supaya mereka tetap bisa sekolah. Lalu tahun ini kita belum menambah kriteria, tapi menambah sekolah. Saat ini SMA, sebelumnya SMA, saat ini SMA dan SMK. Jadi ada 200 sekian sekolah yang sudah mengikuti PPDB bersama kita, dan hasilnya kemarin ada sekitar 3.500 anak yang memang sudah mengikuti di PPDB bersama. Berarti dari penjelasan Ibu tadi,
banyak ya Kak Romanti ya. Iya, betul, Kak Lutfia. Manfaat di baliknya sebenarnya. Iya, manfaat dibalik diadakannya sekolah swasta Iya, ini di seperti PPDB ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat anak-anak, terutama anak-anak di Indonesia untuk tidak berpendidikan seperti itu ya Ibu. Iya. Seperti itu. Ini juga bagaimana ini kami juga terus melakukan pembenahan, perbaikan. Tadi kita bicara yang di bawah tadi, itu kita melakukan pembinaan-pembinaan agar memang desain sosial dalam jangka panjang tadi, pendidikan Jakarta ke depan, bagaimana kesetaraan akses yang bisa kita wujudkan tadi, baik negeri sesama negeri, karena nanti seluruh sekolah negeri dia akan unggul, tidak lagi terpolarisasi pada satu atau dua sekolah gitu. Itu yang kesetaraan. Lalu berikutnya negeri dengan swasta. Jadi tadi kalau tadi kementerian sering mengatakan bahwa no one left behind, kami juga mencoba no school left behind, dan ini perlu waktu, perlu juga dukungan seluruh stakeholder pendidikan, masyarakat dan lain-lain. Itu harapannya sebetulnya. Kesetaraan sekolah ini berarti menjawab ya Ibu stigma masyarakat yang selama ini bilang kalau sekolah negeri yang lebih baik gitu dibandingkan Iya. sekolah swasta. Ya, itu yang kita bilang saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mendesain sosial, skalanya sosial dalam jangka panjang. Jadi kita sudah mulai, gitu. Kita sudah mulai, jadi kita sudah kontrol karena harapannya nanti sekolah di mana saja sama. Gitu ya. Kemudian Ibu, apakah ada perubahan-perubahan lain Ibu terkait PPDB ini, dan bagaimana sih Bu respon masyarakat terkait perubahan tersebut? Ya, tentunya yang namanya perubahan pasti respon masyarakatnya ada yang setuju, ada yang belum setuju atau tidak setuju. Itu sebuah kami menyikapinya kritik-kritik yang disampaikan masyarakat atau ketidaksetujuan masyarakat ini sebagai inilah masyarakat Jakarta gitu, bahwa apa yang tidak ada di Jakarta gitu ya. Masyarakat Jakarta begitu kritis, begitu cerdas, dan sebetulnya kami lebih melihatnya kepada positif gitu. Artinya begitu baik masyarakat, begitu banyak kontrol sosial yang dilakukan kepada kami sehingga memberikan pandangan kepada kami memang tidak serta-merta dalam keputusan yang tidak difikirkan, karena PPDB ini sebetulnya dari mulai awal pun sepemahaman saya, dan itu yang kami lakukan melalui FGD dari beberapa elemen masyarakat yang kita libatkan, dari akademisi, dari praktisinya, dari orang tuanya dan lain, itu melalui FGD. Dan masukan-masukan ini setiap tahun kita melakukan mengakomodir masukan masyarakat yang memang sesuai dengan kondisi yang bisa kita laksanakan. Jadi kalau masyarakat ada yang belum setuju atau tidak setuju, kami pikir kami lebih senang mengatakannya adalah begitulah masyarakat rasa memilikinya terhadap pendidikan di DKI Jakarta. Itu kan sebetulnya challenging juga untuk kami, peluang kami juga terus bebenah diri. Ya, dan ini Bu, untuk zonasi, pasti setiap tahun tuh ada saja cerita tentang zonasi, cerita menarik, cerita ya sering menjadi perbincangan di antara orang tua peserta didik ya Bu ya. Bagaimana sih pihak Dinas DKI untuk menyikapi pro dan kontra yang terjadi setiap zonasi ini? Ya, seperti amanahnya Permendikbud nomor 1 gitu ya, 2021, yang mengatur tentang zonasi. Yang pertama, satu, penentuan zonasi kewenangannya ada di pemerintah daerah, tapi memperhatikan sebaran sekolah. Saya sudah sampaikan tadi, sebaran sekolah yang tidak merata. Ya, mungkin DKI dengan daerah lain beda. Ya,
gitu. Sebaran penduduk Ah, di Jakarta ini ada yang sebaran penduduknya sangat padat Iya. di daerah-daerah tertentu. Ada mungkin di daerah-daerah tertentu dia bukan hanya tidak padat tetapi apa ya, lebih lowong gitu karena perkantoran, karena lingkungan-lingkungan yang mungkin lebih sejahtera atau pasca sejahtera. Yang berikutnya adalah tadi ada hunian-hunian di Jakarta, kota Jakarta juga Yang ada yang vertikal nih di Jakarta nih, gitu. Hunian vertikal kita kan banyak. betul, Bu. Lalu 600 km kota Jakarta ini kami ada moda-moda transportasi yang memang untuk transportasi anak sekolah. Ada di Dinas Perhubungan, ada UPT bis sekolah, ada Transjakarta yang anak sekolah bisa tap, apalagi anak yang punya KJP. Jadi secara moda transportasi pun di Jakarta tuh kalau bicara jauh juga mungkin beda dengan yang lain. Nah, ketika bicara zonasi memang Jakarta memakai zona yang ditentukan oleh keputusan yang dituangkan dalam sebuah keputusan gubernur. Penentuan zona ini makin hari makin kita lakukan perbaikan sesuai dengan masukan masyarakat. Memang di 2020 begitu dinamikanya, lalu kami memperbaiki di 2022. Kenapa masih ada seolah-olah jadi usia? Permendikbudnya adalah seleksinya itu adalah usia. Perlu dipahami kalau gampangnya kan gini nih. Yang pertama zonasinya di Jakarta adalah RT di sekolah yang punya RT sama. Calon peserta didik yang RT-nya sama dengan RT sekolah. Lalu RT yang berhimpitan, beririsan dengan sekolah, itu prioritas 1. Kalau sudah bicara RT, mestinya gampangnya orang bicara RW kan? Iya. Kalau sudah RT, calon peserta didik sama dengan RT sekolah, lalu mengatakan RW peserta didik sama dengan sekolah. Nah itu baru RW yang berhimpit. Kalau ini kami lakukan, maka ada beberapa calon peserta didik kita secara kondisi Jakarta, dia nggak dekat ke sana, nggak dekat ke sini. Iya. Itu satu. Berarti kan nggak punya kesempatan nih. Jadi dia nggak masuk ke RW karena sebaran sekolah dia nggak sama. iya betul. Jadi kesempatan dia aja sudah nggak ada. Iya. Yang berikutnya tadi sebaran sekolah 168 lebih nggak punya SMA negeri tadi, 89 nggak punya SMP negeri tadi. Gimana caranya? Maka kami membuat prioritas. Tahun ini diperbaiki. Yang kemarin prioritas satunya RT sekolah, prioritas keduanya adalah irisan RT sekolah, prioritas ketiganya adalah kelurahan atau irisan kelurahan. Kami perbaiki berdasarkan masukan masyarakat. Jadi sekarang yang dulunya prioritas 2 masuk ke prioritas 1. Gitu. Yang irisan tadi. Prioritas 2-nya adalah RT yang di mapping oleh RT yang di mapping. Siapa yang memapping? Pihak sekolah dengan pihak kewilayahan, dalam ini RW. Gitu. Karena kondisi sekolah ada yang nggak sama. Yang berhimpit dengan sekolah itu jangankan lain RW, bisa jadi lain kelurahan, bisa jadi lain wilayah. Jadi ada sekolah, sisi sininya berbeda wilayah, sisi selatannya bisa jadi berbeda kelurahan. Gitu. Itulah kondisi Jakarta. Tahun ini kami sudah memperbanyak prosentasenya untuk prioritas 1, prioritas 2. Jadi zonasinya sudah mulai didekatkan. Prioritas 3-nya sudah mulai kecil, tapi ini tidak terhindarkan. Kalau tidak, tadi tidak memberikan kesempatan. Ini yang masyarakat masih mengatakan bahwa memang saya kan dekat banget dari sekolahan. Memang kondisinya ada yang lebih dekat, dan itulah yang kami terus menerima masukan masyarakat. Karena ini treatmentnya per sekolah sudah.
Jadi kepala sekolah, pihak sekolah dengan pihak masyarakat ada tanda tangannya, ada pernyataannya bahwa lokasinya seperti itu. Dan mudah-mudahan tahun depan berdasarkan masukan tahun ini kami terus memperbaiki, terus menggenapkan penyempurnaan pada PPDB. Iya. Baik. Jawaban Ibu tadi sebenarnya udah menjawab pertanyaan kita Iya. selanjutnya ya, Kak Rowanti. Sebenarnya iya kita tadinya mau terkait menanyakan prioritas. prioritas ya. Cuma kalau usia juga, tapi masih agak ini Bu, kalau misalnya ada yang usia lebih tinggi dengan zonasi yang lebih dekat, biasanya yang mana ya Bu ya? Karena Bu, lebih. yang paling sering banget jadi pertanyaan masyarakat itu. Harusnya sudah tidak terjadi dengan kita memakai prioritas. Karena kan prioritas tadi, kalau ini posisi sekolahnya, yang satu RT dengan sekolah sudah diambil. Ya. Bentuk LT itu nggak bisa kita bayangkan seperti ini aja. Ada yang dia panjang ke sana, Betul, betul. Heeh. ada dia yang cuma di sini. Gitu. Itu kenapa Jakarta memakai zona tadi, Iya, iya. zona sekolah tadi. Nah, ketika dia panjang ke sana, maka yang berhimpitan. Di sana kalau diukur memang kan lebih jauh daripada yang ada di sini. Itulah tahun ini kita mulai menggenapkan masukan-masukan masyarakat. Faktanya memang ada masyarakat yang lebih dekat. Karena tadi si RT-nya katakan menjorok ke sana. Yang di sini dengan yang di sini kan sudah lebih. Sebenarnya ya lebih dekat. Tahun ini kita genapkan yang di sini. Itu yang dikatakan prioritas 2. Oh, Yang di mapping. Jadi walaupun dia sudah nggak beririsan atau lapis kedua, tapi dia karena dia lebih dekat gitu. Nah, kapan kita pakai usia? Setelah dia prioritas 3. Tahun ini prosentase prioritas 3-nya sudah jauh lebih sedikit daripada 2021. Kalau kita nggak buka prioritas 3, maka tadi ada orang kesempatannya aja nggak dapet. oh iya. Karena posisinya kalau ini sekolah, di sana sekolah, dia posisinya di tengah, jadi jauh ke sini, jauh ke sana. Itulah yang kita berikan ruang kondisi Jakarta untuk berada di prioritas ketiga, Ya. gitu. Dan prioritas ketiga tidak hanya sekolah ini, sekolah sana, ada beberapa sekolah yang kita mapping. Nah, harusnya sih ketika bicara usia, ini yang mungkin kan memang di urutan terakhir katakan. Tapi kan kita sudah penuh baskomnya. Untuk Oh, penuh itu maka diurutkan dari usia yang tertua ke muda. Mungkin karena ada jalurnya 4, saya harus sampaikan juga begini. Ini yang terus kita sampaikan ke masyarakat, mudah-mudahan ini juga bisa dipahami gitu ya. Karena gini, kalau di jalur prestasi, itu kita nggak lihat usia loh. Ya, siapa yang Dan lebih di data kami, 14 tahun ada yang masuk tingkat SMA. Berarti kira-kira masuk sekolahnya berapa tahun? Waktu di SD. Mundur 3 tahun, 11 tahun kan? Iya. Mundur lagi 6 tahun. 5 tahun tahun. ya. Iya, iya. Karena masuknya di jalur prestasi. Kalau jalur prestasi, dia tidak melihat usia. Jalur zonasi pun kalau dia masuk prioritas 1, prioritas 2, udah nggak diukur usia. Karena dia udah gitu ya. Jadi sebenarnya, jadi kalau ditanya, kalau kami berprestasi, ada jalur prestasi. Jalur afirmasi ya jalur afirmasi. Di situ ada usia muda, ada usia tua, ada anak katakan secara akademis berprestasi atau belum berprestasi. Di jalur zonasi jalur netral. Oh iya, berarti harus Ada masyarakat- mampu, tidak mampu, berprestasi, belum berprestasi. Nah, ini sebetulnya kalau lihat proporsinya kami melihatnya kemarin dari data kami juga tidak terlalu berbeda dengan tahun lalu. Kalau rata anak SMA masuk SMK itu 15 sampai 16 tahun sebenarnya kan usia normal kan? Iya, betul. Ada memang usia katakanlah 18, 19, 20 ada. Tapi prosentasenya sangat kecil dan itu memang regulasinya itu ada usia maksimum 21 tahun gitu. Jadi itu yang harus dipahami secara utuh sebetulnya. Tapi karena ini sebuah perubahan, memang perlu kesabaran, perlu waktu untuk menjelaskan ini kepada seluruh lapisan masyarakat begitu.
Eh, tapi kan memang ada saja ya Bu, dari kejadian dari penyelenggaraan PPDB ini ada saja dugaan-dugaan pastinya ya, dugaan-dugaan jual beli bangku lah, ada orang Oknum-oknum dalam, tertentu ya, Kak. iya begitu ya Kak Lutfiah ya. Ya walaupun mungkin sebenarnya belum tentu terbukti ya Bu, cuma kalau bertemu seperti itu, apa sih yang sebaiknya dilakukan masyarakat, orang tua peserta PPDB ini begitu? Ya, inilah yang saya sampaikan di awal. Kami bersyukur berada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat budaya masyarakat Jakarta yang sangat baik, kontrol sosial masyarakatnya sangat baik. Tingkat kritisnya dalam mengawal program-program kami itu baik sekali gitu. Sehingga ini kan sangat membantu. Nah, apa yang dilakukan masyarakat? Memang kami membuka, kenapa ada help desk, kenapa ada call center, kenapa ada posko, ini harus dilaporkan, identitasnya jelas, yang dilaporkan siapa yang sekolah mana atau oknumnya mana, sehingga kami langsung lakukan tindakan gitu. Jadi insya Allah kalau persoalan jual bangku gitu ya, kami karena sudah real time gitu ya, insya Allah tidak ada lagi. Karena sebetulnya masyarakat kan bisa lihat prosesnya. Mulai dari seleksi 3 hari itu, siapa yang tergeser, kemana terlempar, itu kan rekam digitalnya ada. Sampai kami sempat ada masyarakat, loh kalau sudah ditutupnya misalkan katakan jam 3, kenapa baru jam 5 diumumkan 2 jam kemudian? Ini kan ketika pendaftarannya sudah kita tutup, tapi prosesnya kan berjalan. Yang masuk sudah tidak ada, tapi proses, karena kan ada 3 pilihan. Jadi ketika dia menggeser di last minute, kan ada orang yang baru masuk dia di 15 menit terakhir menjelang penutupan. Begitu kita tutup di jam, katakan jam 2, jam 14 tutup, jam 15 sorry, jam 15 dia tutup misalkan, 2 jam kemudian kita umumkan, tapi ini digitalnya bisa dilihat, tidak ada lagi yang masuk. Ini hanya proses si ini efek domino, lebih kepada efek domino. Jadi dari sini dia misalnya dari pilihan pertama dia kegeser ke pilihan kedua, terus kan efek domino tuh. Kami memberikan waktu 2 jam itu. Ya sebenarnya sih secara sistem 20 menit aja mungkin sudah kelihatan. Tapi kami ingin memastikan gitu, ingin memastikan clear semuanya, diumumkan ketika itu, dan alhamdulillah sih sudah mulai dimengerti oleh masyarakat itu. Dan kami sangat berharap hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur ini dilaporkan karena tadi posko kami buka di tiap sekolah, call center kami buka di beberapa titik gitu ya, call center dan help desk-nya. Sampai kami di Gatot Subroto juga ada. Jadi kami sangat berterima kasih kalau ini dilaporkan ke kami, sehingga mari sama-sama kita kawal, insya Allah ini berjalan sesuai dengan integritas, transparansi yang kita inginkan. Oke, Ibu. Terkait pelaporan, misalnya masih terdapat ya Bu hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan PPDB ini, apabila masih terdapat Ibu hal-hal seperti kayak gitu, ada gak sih Bu sanksi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah kepada sekolah terkait? Ya, kalau CPDB-nya sendiri pasti didiskualifikasi. Kami melakukan itu kemarin, ada beberapa walaupun sudah bertingkat nih, tingkat istilahnya tingkat verifikator kami. Ya human error itu pasti ada kan. Nah, masalahnya itulah saya menyatakan begini. Ya karena bisa dilihat kalau DKI itu proses masuk ke nilai akhir dia bisa lihat. Kontribusi ke nilai akhir itu sertifikatnya apa saja, nilainya mana saja, orangnya tampak gitu kan, orangnya kelihatan, itu bisa dilihat. Maka tadi tingkat masyarakat DKI yang sangat baik kontrol sosialnya ini lihat loh kok ini kayaknya sertifikat ini enggak. Nah ketika itu terbukti kami diskualifikasi. Untuk oknumnya tadi pembinaan kami sudah secara tegas untuk yang ini. Kami sudah lakukan beberapa ya kalau dia terbukti kita sudah ada yang dinonaktifkan dalam pembinaan khusus. Ya,
Kak Lutfia, mungkin pertanyaan-pertanyaan kita tentang PPDB sudah terjawab Iya. semua nih ya Kak Lutfia. Cuma setelah PPDB itu kan pasti ada masa pengenalan lingkungan sekolah ya Bu, Atau begitu. MPLS. Iya betul. Jadi ada apa namanya peserta didik baru masuk ke sekolah, diadakanlah MPLS itu ya. MPLS. MPLS. Iya. Jadi pelaksanaan MPLS tahun ini di DKI Jakarta, apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya dan apakah dilakukan online atau offline mengingat masih pandemi ya Bu ya? Ya, eh, memang kita kan 2 tahun lewat sudah Iya. dibersamai pandemi. Pandemi. Jadi di awal pure kita memang secara online, secara daring. Tahun lalu pun kita pada saat itu rencananya yang akan hybrid gitu kan, tapi kita tahu tahun lalu siklus pada saat Delta, dia mulai ya, Bu, naik ya. di bulan Iya, betul. bulan Juli. Padahal betul. waktu itu kami juga sudah piloting sekolah untuk PTM terbatas dan lain-lain. Itu pun kita lakukan secara daring. Tahun ini melihat PPKM kita sudah di Jakarta, sudah level 1, maka kami melakukannya secara luring. Namun ini kan sesuai dengan SKB 4 Menteri tentang pembelajaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun tadi saya katakan di Jakarta ini dinamikanya memang sangat tinggi. Ada memang orang tua dia belum siap untuk anaknya untuk anaknya luring. Kita juga enggak mengatakan dia harus luring, tidak. Karena yang masuk itu pasti harus sehat. Betul. Protokol kesehatannya tetap. Sekarang ini booster kita juga sudah lumayan, sudah kita bukan hanya 2 kali vaksin, tapi bagaimana yang belum booster ini booster gitu ya. Kita sudah ikhtiar lalu tetap dengan puskesmas atau unit kesehatan terdekat ya, dengan masyarakat terdekat. Orang tua ada yang aku belum bisa, ya itu tetap kita layani. Jadi kita tetap memberikan apabila ada orang tua yang dasar pertimbangannya belum mengizinkan anaknya ke sekolah, ini melapor ke sekolah gitu. Oh, iya. Dari sisi anak-anak tentunya kalau kita lihat di beberapa kondisi anak-anak lebih senang di sekolah. Kalau ditanya tuh rata-rata lebih senang dia di sekolah. Apa jawabnya ketika kita tanya kenapa? Saat ini jawaban mereka ya saat ini gitu. Ketemu teman. Ya, ketemu teman dan belajarnya mungkin jadi tidak bosen dan lain-lain. Ini yang paling banyak ya, ada yang ngajarin. Dan karena memang di beberapa daerah tertentu di Jakarta sekolah menjadi lebih nyaman dari rumah tinggalnya. Inilah Jakarta ya. Jadi ada rumah yang memang sangat nyaman dibanding sekolahnya, tapi ada sekolah menjadi lebih nyaman dengan tempat tinggalnya. Jadi MPLS ini kami lakukan, ada surat edaran yang kami keluarkan itu nomor E0025 tahun 2022 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Jadi edaran ini ditujukan tentunya secara hierarki berjenjang. Dari kami punya struktur organisasi, ada kepala bidang persekolahan, membawahi jenjang-jenjang tertentu, ada kepala suku dinas di wilayah, baik wilayah, kalau kami strukturnya wilayah 1, wilayah 2, pembagiannya vertikal, dan kepada kepala satuan pelaksana setingkat kecamatan, pengawas dan penilik, dan kepada kepala satuan pendidikan. Ini edaran ini kesana tujuannya, di mana MPLS ini satu. Ini kan kalau lihat dari nomenklatur pesannya dari MPLS ini adalah pengenalan lingkungan sekolah. Jadi harus dipastikan kegiatan MPLS ini mempedomani bagaimana sekolah merancang kegiatan pengenalan lingkungan sekolah gitu. Jadi bukan yang sifatnya tadi ada, katakanlah ada
senior junior gitu ya, itu sudah di sini sudah jelas dalam surat edaran ini. Lalu lebih kepada bagaimana mendiskusikan juga kepada orang tua, karena di era seperti ini kan ada hikmah ya sebetulnya bagaimana intensitas orang tua dengan sekolah itu sekarang lebih sering. Kalau dulu sebelum pandemi orang tua dengan sekolah pas bagi rapot aja ketemunya Iya, betul, satu semester. Kalau sekarang sudah mudah dengan media-media online, pertemuan-pertemuan online, dan di sini memang kami mengatakan adalah pendidikan itu sejatinya memang harus diharmonisasi antara orang tua dengan sekolah serta lingkungan atau kami pembuat kebijakan yang orientasinya itu pada anak, berfokus pada anak gitu. Jadi ada hikmahnya. Jadi MPLS ini juga diberitahukan pada orang tua. Nah di Jakarta waktunya kami atur 3 hari, 11, 12, 13 gitu. Iya. Nah di sini disepakati secara jenjang apa saja yang akan diberikan, siapa saja yang terlibat, ini terkontrol gitu. Bahkan tahun ini kita tambahkan dengan memasukkan wisata kepada situs-situs lokal bersejarah di Jakarta, budaya-budaya Betawi di Jakarta. Harapannya begitu Jakarta kan saat ini sudah bisa sejajar dengan kota-kota maju dan kita ingin melampaui kota-kota maju, maka pelajar-pelajar di DKI Jakarta secara attitude, secara pengetahuan harus juga disertakan dia untuk mempunyai budaya-budaya yang internasional gitu ya. Namun dia juga harus dibekali ada budaya. Jadi kalau nanti Jakarta menjadi pintu gerbang masuknya ketika bicara internasional, berarti kan Jakarta juga harus mempersiapkan anak-anak didiknya gitu. Nah, dan kita juga nggak boleh lupa dalam Merdeka Belajar ini adalah bagaimana menghasilkan karakter-karakter pelajar Pancasila, yang bagaimana salah satu indikatornya yang kita lihat selain tadi berpikir bernalar kritis, mandiri, gotong royong, nilai-nilai luhur, ada kebinekaan global. Nah, jadi harapannya kami kemarin masukkan, kami berada di center, sekalian anak-anaknya juga berkreasi masing-masing di setiap wilayah kita live-kan dan kita streamingkan. Jadi nonton tuh salah satu agendanya secara bersama. Harapannya adalah bagaimana mereka sudah mulai bersiap secara implementasi dalam kebinekaan global. Jadi itu yang kita sedang bebenah dan mengupayakan itu gitu. Oke Bu, terkait pelaksanaan MPLS ini Bu, apakah terdapat ketentuan tertentu dari Dinas Pendidikan atau memang ketentuan pelaksanaan MPLS ini diserahkan kepada pihak sekolah tertentu aja? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa surat edaran ini kami buat kepada kami tuju tadi secara berjenjang tadi, dari leveling kepala bidang persekolahannya, dari kepala sudinnya, setingkat kecamatannya, pengawas dan penilainya, dan terakhir adalah kepala satuan pendidikannya. Harapannya tadi secara jadwal, secara substansi apa yang harus ditekankan dan apa yang harus disampaikan itu semuanya ada, tetapi kreasi sekolah itu kita munculkan gitu. Jadi sekolah silahkan berkreasi. Yang harus dipastikan adalah betul-betul pengenalan sekolah ini memang orientasinya untuk mengenalkan sekolah. Nah, kalau misalnya ada sekolah ya, Bu ya, yang tidak mematuhi aturan dari MPLS yang sudah dicantumkan dalam surat edaran tadi, apa sikap dari Dinas DKI? Ya, tentunya satu kan ketika ada seruan, ada edaran, kita harus memastikan
apakah pelaksanaannya mengikuti panduan edaran itu. Maka kami juga melakukan yang namanya monitoring. Oh iya. Monitoring evaluasi, menurunkan tim ke sekolah yang juga dilaporkan secara pengadministrasian dan secara pelaporan. Ada nggak Bu sekolah? Sekolah kami banyak, gitu ya. Sekolah kami negeri dengan swasta ya 8.600, Iya. gitu. 1-2 dia sudah menyelesaikan MPLS-nya. Apakah Bu dilakukan? Kami lebih kalau ini ada kepada pembinaan, mengeksplor dulu kenapa, jangan-jangan pesan berantainya nggak sampai nih, gitu. Jadi kami nggak terburu-buru mengatakan mesti diapain di sekolah, sampai nggak pesannya. Nah ternyata pesannya sampai dan lain-lain, kami katakan lagi kendalanya apa, gitu. Jadi yang namanya edaran tidak diikuti, tentunya ada pembinaan yang harus kami lakukan. Dan ini pun kami sampaikan tadi, ya kami masih sangat harus bebenah dalam sisi monitoring dengan sekolah yang banyak, variasi sekolah juga yang banyak, dengan kecepatan sumber daya kami mengikuti perubahan-perubahan dalam kategori tadi monitoring ya, gitu. Karena kan kreativitas sekolahnya juga jadi banyak sekarang ya, gitu. Ya mungkin kita sudah semua ya pertanyaan yang kita ingin tanyakan sudah dijawab oleh Bu Nahdiana. Terima kasih sekali Bu, banyak ilmu baru, banyak informasi yang kami dapatkan terkait PPDB dan juga tadi ada tambahan pertanyaan tentang MPLS. Kita terima kasih banget ya kalau ya, Bu Nahdiana sudah berkenan menjawabnya ya. Ya sahabat Semoga, ya semoga juga podcast ini jadi bahan edukasi ya Bu buat masyarakat, Amin. terutama Amin, ya. orang tua didik. Ya. Apa tadi Kak Romanti sama Kak Lutfia, atas nama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk membantu menjelaskan. Dan kepada seluruh masyarakat di Jakarta, kami juga berharap bahwa terima kasih atas kontrol sosial yang dilakukan selama ini untuk perbaikan-perbaikan kami, dan kami juga sangat terbuka untuk menerima masukan, dan insya Allah kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Nahdiana. Baik sahabat Itjen semua, sudah selesai siniar pengawasan kita kali ini. Saya Kak Romanti dan Kak Lutfia, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Alhamdulillah.